Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak investor yang sudah menyempatkan waktunya. Perkenalkan, saya Luhung Permana selaku Direktur PT Hutan Sirius Abudaya bersama dengan manajer operasional saya, Norintan Jaskia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan modul tahapan proyek berikutnya, di mana 3 modul tahapan proyek sudah kami presentasikan, yaitu ada dokumen penawaran, ada gambar teknik, dan ada operasional proses chart. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada manajer operasional saya. Sekarang kami akan mempresentasikan 7 modul tersebut yang telah kami siapkan untuk melanjutkan kerjasama ini. 7 modul tersebut itu berupa, yang pertama ada routing sheet, yang kedua ada multi product process chart atau MPPC, yang ketiga ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja dan kesehatan keselamatan kerja. Yang keempat ada analisis kebutuhan luas lantai. Yang kelima ada activity relationship chart atau ARC. Yang keenam ada activity relationship diagram atau ARD. Yang ketujuh ada area allocated diagram. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menjabarkan 7 modul ini secara rinci. 7 tahapan modul yang pertama yaitu ada routing sheet. Routing sheet adalah suatu proses penyimpanan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi-informasi untuk proses produksi. Adapun beberapa informasi yang dapat diperoleh dari routing sheet. Yang pertama ada jumlah mesin yang teoritis dan aktual yang diperlukan untuk proses pengerjaan. Yang kedua, banyaknya siklus mesin dan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, memperbaiki metode kerja dengan menurunkan waktu standar. Yang keempat, jumlah yang dihasilkan dengan efisiensi yang telah ditentukan. Yang kelima, menentukan apakah kerusakan mesin dapat mengganggu seluruh rintasan produksi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam perhitungan routing sheet. Ya, jadi ini adalah routing sheet dari PT Hutan Sirius Abudaya. Di sini ada nomor part, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan itu didapat dari modul sebelumnya yaitu OPC. Jenis per unitnya yaitu 1, kapasitas per jamnya 120, didapat dari 60 menit dibagi cycle time, dan scrap ini didapat dari OPC. Jumlah produksi yang diharapkan yaitu didapat dari kapasitas perusahaan, namun dimasukkan pada kolom terakhir atau proses terakhir dari sifat tersebut. Untuk jumlah produksi disiapkan itu didapat dari jumlah produksi diharapkan dibagi 1 minus scrap. Lalu untuk mengisi jumlah produksi yang diharapkan, selanjutnya itu harus menghitung jumlah produksi yang disiapkan terlebih dahulu. Untuk produk dengan efisiensi itu sama dengan jumlah produksi yang disiapkan dibagi sama kapasitas perusahaan. Jumlah mesin teoritis itu sama dengan produk dengan efisiensi dibagi sama kapasitas per jam. Untuk kebutuhan mesin aktual itu didapat dari pembulatan ke atas dari kebutuhan mesin teoritis. Sheet selanjutnya yaitu sub SI. Yang pertama ada nomor part, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan itu sama seperti sheet sebelumnya, itu didapat dari OPC. Divisi per unitnya 1, kapasitas per jam, cycle time, scrap, jumlah produksi diharapkan, jumlah produksi disiapkan, produk dengan efisiensi, kebutuhan mesin teoritis, kebutuhan mesin aktual, perhitungannya pun sama seperti sheet di fabrikasi. Namun di sini terdapat bahan penolong yaitu kawat dan las. Itu digunakan untuk membantu menyambung part-part yang diperlukan. Selanjutnya ada main IC. Main IC di sini sama seperti sheet sebelumnya, ada nomor part, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, didapat dari PC, pieces per unit, kapasitas per jam, cycle time, scrap, jumlah produksi diharapkan, jumlah produksi disiapkan, produk dengan efisiensi, kebutuhan mesin teoritis, kebutuhan mesin aktual, dan bahan penolong sama seperti sheet sebelumnya. Selanjutnya sheet fabrikasi SI dan NC dibuat menjadi 2 yaitu untuk kursi kiri dan kursi kanan. Selanjutnya kita melihat sheet kebutuhan mesin aktual di fabrikasi. Di sini ada nomor part dan kode operasi berikutnya untuk kursi A dan kode operasi berikutnya untuk kursi B itu didapat dari sheet sebelumnya. Urutan proses operasi pun sama seperti itu. Dan mesin atau peralatan juga sama, pieces per unitnya 1, kebutuhan mesin teoritis A,
Untuk fabrikasi didapat dari kebutuhan mesin teoritis di fabrikasi. A. Kebutuhan mesin teoritis B didapat dari kebutuhan mesin teoritis di fabrikasi. Untuk kursi B, jumlah kebutuhan mesin teoritis itu didapat dari penjumlahan kebutuhan mesin teoritis A ditambah kebutuhan mesin teoritis B. Kebutuhan mesin aktual itu didapat dari pembuatan ke atas dari kebutuhan mesin teoritis. Ini pun sama dibuat jadi sub SI dan main SI. Selanjutnya ada ringkasan. Jadi kebutuhan mesin aktual di perusahaan dengan kapasitas 66 dengan efisiensi 78%. Perusahaan kami membutuhkan mesin sebanyak 52 mesin untuk fabrikasi, 4 mesinnya untuk sub SI 1, 36 mesin untuk sub SI 2, dan 13 mesin untuk main SI. Total mesinnya ada 105 mesin. Mesin yang diperlukan itu ada, yang pertama ada bench, yang kedua ada bench operation, lalu ada amplas, ada mesin bending, mesin foam cutting, mesin gerinda, mesin jahit, meja dan mal, mesin las, mesin potong, mesin gerinda tangan, tools, mesin stamping 100 T1, mesin stamping 100 T2, mesin stamping 100 T3, meteran, mesin punch and dice, meja dan cutter, dan visual control. Sekarang kita masuk kepada Multi Product Process Chart atau MPPC. Definisi dari Multi Product Process Chart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Apple 1990. MPPC termasuk dalam peta untuk menganalisis dan merencanakan aliran barang dalam pabrik yang sudah berdiri maupun bagi perencanaan proyek baru. Erat kaitannya dengan peta proses operasi atau OPC. Apabila didefinisikan lebih lanjut, MPPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan. Serta dalam menggambarkannya dipisahkan antara raw lumber, fabrikasi, dan assembling. Dapat dikatakan MPPC adalah suatu peta yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari routing sheet atau RS. Baik, sekarang kita masuk kepada peta MPPC-nya. Ini ada peta dari MPPC. Itu ada raw lumber, fabrikasi, sub SI 1, sub SI 2, dan ada main SI. Di mana ada nomor part, ada keterangan. Dan nomor part ini dapat dari OPC. Dan keterangan berarti part-part ini masih ada di storage. Sedangkan kita masuk kepada fabrikasi. Nomor part 400 itu adalah velcro. Ini ada keterangan mesin-mesin. Ini mesin-mesin sudah disesuaikan agar tidak terjadinya backtrack. Baik, nomor part 400 adalah velcro, dia hanya masuk kepada visual control atau pemeriksaan. Sedangkan nomor part 300 itu adalah cushion cover. Dia akan masuk kepada meteran, lalu meja dan mal, mesin punch, meja dan cutter, dan terakhir akan dirakit kepada 2000 dan 2001 dan akan masuk kepada sub SI 1. Sub SI 1 ada 400 dan 300 itu terus dan akan masuk kepada sub SI 2. Akan dirakit menggunakan mesin jahit, akan dirakit menggunakan tools, dan terakhir bench. Dan akan dirakit menjadi 3000 dan 3001. Dia akan masuk ke tools, bench operation, dan akan terakhir masuk kepada warehouse. Di mana 3000 itu adalah rakitan dari produk A, kursi produk A, dan 3001 itu adalah kursi produk B, kanan dan kiri. Sedangkan ada kebutuhan mesin aktual. Kebutuhan mesin aktual ini sudah didapat dari hitung-hitungan di routing sheet. Jadi meteran membutuhkan 13 dan total dari fabrikasi itu ada 52 mesin dan sub SI 1 itu ada 4 mesin, sub SI 2 itu ada 36 mesin, main SI ada 13 mesin, dan total ada 105 mesin. Baik, sekarang kita masuk kepada struktur organisasi atau SO. Definisi struktur organisasi menurut Supriyanto 2014, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
Tujuan umum dari pengorganisasian adalah untuk mengalokasikan sumber daya dan pekerjaan ke dalam struktur formal yang terintegrasi agar tujuan dapat tercapai secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Lalu kita masuk kepada job description. Job description atau analisis jabatan adalah suatu gambaran sistematis yang berisikan tugas dan tanggung jawab dari jabatan tersebut serta wewenang yang diberikan kepada orang yang memegang jabatan tersebut. Lalu ada beberapa dari manfaat JD atau job description. Yang pertama itu sebagai dasar untuk mengevaluasi jabatan, lalu yang kedua sebagai dasar untuk menentukan standar performansi dan alat untuk mengukur potensi seseorang. Lalu yang ketiga sebagai dasar untuk penerimaan pegawai, yang keempat sebagai dasar untuk merancang program pelatihan, dan yang kelima sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi dan kesempatan kerja. Lalu ada AKTK atau analisis kebutuhan tenaga kerja. AKTK adalah melakukan kegiatan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Lalu ada pembagian dari tenaga kerja, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lalu masuk kepada kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga. Ketiga merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Ada beberapa tujuan dari ketiga. Yang pertama itu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Lalu yang kedua menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Lalu sekarang kita akan masuk kepada peta. Kita akan masuk kepada SO. Sekarang kita masuk kepada SO yang ada di PT Hutan Sirius Abhyudaya, di mana ada direktur, sekretaris, internal audit dan risk management. Lalu di bawahnya itu ada beberapa divisi. Itu ada kepala divisi marketing, kepala divisi penelitian dan pengembangan, lalu ada kepala divisi produksi, kepala divisi perencanaan, pengadaan dan pengendalian produksi, kepala divisi keuangan, kepala divisi personalia dan administrasi umum. Ini adalah SO dari PT Hutan Sirius Abhyudaya. Dan kita masuk kepada JD. Sini ada JD. Ini ada nama jabatan direktur, ada kode jabatan itu 0101 1720, divisi, departemen. Nomor jabatan, di sini ada uraian jabatan, ada persyaratan jabatan. Lalu kita masuk kepada AKTK. Sini AKTK dari PT Hutan Sirius Abhyudaya. Ada kapasitas 66 unit dan efisiensi 78. Sini ada tenaga kerja dibedakan menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Sini ada jumlahnya. Jumlah dari tenaga kerja yang ada di PT Hutan Sirius Abhyudaya itu ada 170 pekerja, di mana tenaga kerja langsung 114 dan tenaga kerja tidak langsung ada 84 pekerja. Lalu sekarang kita masuk kepada K3 di PT Hutan Sirius Abhyudaya. Sini ada alat pelindung diri, helm, face shield, face mask, topi, air muff, glove, masker, kacamata safety, sarung tangan, safety shoes, dan wear pack. Sini kita masuk kepada tabel rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013, di mana rambu-rambu berbahaya dan beracun atau B3 ini adalah rambu-rambunya. Dan ada rambu-rambu warna merah menunjukkan larangan. Rambu-rambu warna merah seperti dilarang merokok, dilarang membawa barang logam, dan sebagainya. Lalu ada rambu warna kuning menunjukkan waspada, seperti hati-hati bahan beracun, dan sebagainya. Sini ada rambu warna biru menunjukkan perhatian, dibunyikan klakson, cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, gunakan baju pelindung, gunakan harness.
Dan yang terakhir adalah rambu warna hijau menunjukkan safety, seperti titik aman, berkumpul, pecahkan kaca bila darurat, pintu evakuasi arah kanan, pintu evakuasi arah kiri, dan sebagainya. Yang keempat ada analisis kebutuhan luas lantai. Luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan dalam mengerjakan suatu proses produksi. Tujuan suatu perencanaan kebutuhan luas lantai yaitu untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas yang akan dibangun. Tujuan menghitung luas lantai untuk memperkirakan kebutuhan luas lantai pada bagian produksi, yaitu yang pertama ada penerimaan yang berisi gudang bahan baku, model tumpukan dan rak. Yang kedua ada fabrikasi dan perakitan yang berisi mesin dan peralatan. Yang ketiga ada pengantaran atau shipping yang berisi gudang barang jadi, kemasan isi, dan kemasan kosong. Yang keempat ada untuk mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk tiap personil. Yang kelima, untuk mengetahui luas total dan yang dibuat dan menentukan besarnya lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita langsung masuk ke perhitungan AKLL PT Hutan Serius Abhyudaya. Jadi ini adalah perhitungan luas lantai dari PT Hutan Serius Abhyudaya. Di sini terdapat 8 sheet. Yang pertama yaitu floor space of production dengan total luas yaitu sebesar 1150,20 meter persegi. Sheet yang kedua yaitu berisi floor space of storage untuk bahan baku umum dengan total luas sebesar 430,116 meter persegi. Untuk sheet yang ketiga yaitu floor space of storage untuk bahan baku penolong memiliki total luas sebesar 51,600 meter persegi. Sheet selanjutnya yaitu luas lantai warehouse dengan total luas lantai sebesar 193,5 meter persegi. Sheet selanjutnya yaitu luas lantai pelayanan pabrik bawah memiliki luas 130 meter persegi. Luas lantai pelayanan personel pabrik di lantai bawah memiliki luas 150 meter persegi. Sheet selanjutnya yaitu berisi luas lantai pelayanan kantor untuk lantai bawah 134,99 meter persegi. Luas pelayanan kantor untuk lantai atas 106,5 meter persegi. Luas lantai pelayanan personel kantor untuk lantai bawah sebesar 210 meter persegi. Sheet selanjutnya yaitu berisi luas lantai pelayanan umum yang memiliki total luas yaitu sebesar 300 meter persegi. Sheet selanjutnya yaitu berisi ringkasan dari setiap luas lantai yang ada di PT Hutan Serius Abhyudaya. Yang pertama adalah luas lantai produksi vehicle allowance, luas lantai storage, luas lantai receiving, luas lantai warehouse, luas lantai shipping, luas lantai pelayanan produksi, pelayanan kantor, pelayanan umum, pelayanan personel kantor, pelayanan personel pabrik, dan luas jalan, parkir, dan taman. Untuk luas keseluruhan untuk PT Hutan Serius Abhyudaya yaitu sebesar 5.913,772. Yang keenam ada Activity Relationship Chart atau ARC. ARC atau peta hubungan kegiatan merupakan aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Tujuan utama ARC adalah agar dapat mengetahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini yaitu organisasi pabrik. Adapun beberapa fungsi dari ARC. Yang pertama, penyusunan utama dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor. Yang kedua, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan. Yang ketiga, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan. Yang keempat, menunjukkan hubungan atau suatu kegiatan yang lainnya, serta alasannya. Yang kelima, memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, nanti langsung saja kita masuk ke peta RC. Di sini sudah ada RC dari PT Hutan Serius Abhyudaya. Yang pertama ada fasilitas. Di sini ada fasilitas yang pertama ada storage, sampai yang terakhir ada jalan, parkir, dan taman. Dengan jumlah hubungan kedekatan 2.415 hubungan kedekatan. Untuk segitiga bagian atas yang memiliki warna ini, itu menggambarkan derajat kedekatan. Untuk kode A dengan keterangan mutlak untuk didekatkan, warnanya merah, sangat penting untuk didekatkan warnanya jingga.
Dan I penting didekatkan warna hijau muda, O biasa didekatkan biru muda, U tidak penting untuk putih, X tidak diinginkan dengan warna coklat. Untuk segitiga di bagian bawah, itu menggambarkan alasan kedekatan antar fasilitas. Di sini ada 50 alasan kedekatan. 25 untuk alasan positif dan 25-nya lagi untuk alasan negatif. Untuk membaca peta RC, kita bisa melihat dari puncak segitiganya. Di sini ada fasilitas yang pertama yaitu storage dan kedua receiving. Derajat hubungan kedekatannya itu dia mempunyai A, yaitu mutlak untuk didekatkan, dengan alasan kedekatannya itu 1, 3, 4, dan 5. Yang mana artinya urutan aliran kerja, adanya hubungan kerja, memudahkan komplain dan koordinasi, memudahkan pengawasan dan pengecekan. Setelah mengisi semua derajat hubungan kedekatan, dilanjutkan dengan mengisi ringkasan untuk mengetahui apakah jumlah derajat hubungan kedekatan masing-masing derajat kedekatan melewati range atau tidak. Rumus range itu didapat dari kode A, range-nya itu 2-5 dikali dengan 2415, yaitu jumlah hubungan kedekatan di peta ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ARD atau Activity Relationship Diagram, di mana diagram hubungan kerja kegiatan atau yang sering disebut dengan Activity Relationship Diagram adalah kegiatan diagram balok yang menunjukkan kedekatan dan keterkaitan kegiatan sebagai suatu model kegiatan tunggal. Diagram keterkaitan dibentuk mulai dengan satu analisa peta keterkaitan kegiatan menurut Suta Laksana 1990. Pembentukan ARD bertujuan untuk visualisasi dengan bentuk diagram dengan mengacu pada tingkat kedekatan masing-masing ruangan atau fasilitas. Dan di sini selanjutnya ada fungsi dari ARD. Yang pertama itu untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan, lalu untuk memudahkan transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu untuk melakukan pengukuran efisiensi perusahaan, dan untuk mengetahui pola aliran produk. Lanjut kepada ARD atau Area Allocated Diagram. Area Allocated Diagram adalah diagram gabungan dari Activity Relationship Diagram atau ARD dengan area template. Diagram ini merupakan dasar untuk menggambar final layout. Pada diagram ini terlihat dengan jelas bentuk pabrik yang akan dibangun, hubungan antara departemen, serta aliran bahannya. Ada beberapa fungsi dari AAD, yaitu merancang ruang produksi yang efisien dan satu kesatuan yang terpadu, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan dengan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu ada beberapa manfaat dari AAD, yaitu pembagian wilayah yang sistematis dan jelas, memudahkan proses tata letak fasilitas, dan meminimumkan pemakaian ruangan. Baik, sekarang kita masuk kepada peta dari ARD. Baik, ini adalah peta dari ARD, di mana ini adalah lantai dasar, dan di sini ada A, E, I, O beserta angka-angka. Ini kita dapatkan dari ARC. Lalu ada warna hijau, warna biru, warna pink, warna coklat, warna abu-abu. Dan di sini ada receiving dengan luas 120,375 meter kubik dengan panjang kali lebar 15 meter dikali 8,025 meter. Dan di sini ada kedekatannya. Yang pertama, receiving dengan nomor 2, dia berdekatan dengan nomor 1. Berdekatan dengan nomor 1, yaitu storage. Lalu selanjutnya, storage berdekatan dengan nomor 3. Karena tadi nomor 2 sudah, dan sekarang nomor 3, yaitu warehouse. Dan seterusnya, setelah hubungan kedekatan yang A sudah selesai, lalu yang E, dan seterusnya I dan O. Dan sekarang kita lanjut kepada
AAD. Di sini ada AAD dari PT Hutan Sirius Abhyudaya, di mana ada receiving, storage, warehouse, dan juga shipping. Nah, ini disusun berdasarkan ARD. Dan di bawahnya ada pabrikasi. Ruangan pabrikasi ini ada mesin-mesin ini. Dengan bentuk seperti ini aliran prosesnya. Dan yang terakhir akan berakhir di warehouse dan akan segera dikirim. Akan masuk kepada ruang shipping. Dan di bawahnya ini ada ruangan-ruangan. Ini adalah taman dan ini adalah tempat parkir. Dan ini adalah pintu masuk dan keluar. Dan ada AAD di lantai 2. Ini adalah AAD lantai 2. Formatnya mengikuti seperti ARD. Cara pembuatannya mengikuti seperti ARD. Ini ada ARD lantai 2-nya. Pembuatan HAD lantai 2 pun sama. Sekian presentasi dari kami PT Hutan Sirius Abhyudaya. Semoga penjelasan-penjelasan dari modul proyek kami dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Bapak dan Ibu investor. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.